Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Kamis 30 Juli 2020, kembali diadakan kelas KKN yang ketiga. Jadi, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengenalan dan pelatihan penanaman tanaman obat keluarga kepada Ibu Evi. Yang pertama ini mengenai dari mana sih kita bisa memperoleh imunitas. Imunitas ini terbagi menjadi dua, yakni imunitas bawaan atau non-spesifik dan imunitas adaptif atau spesifik. Imunitas bawaan terbagi lagi menjadi dua, yakni imunitas yang berada di permukaan tubuh dan dari internal. Sistem imun bawaan merupakan semua unsur yang berperan dalam proteksi tubuh atau dalam melindungi tubuh terhadap benda asing yang sudah ada sejak kita lahir dan bekerjanya segera setelah terjadinya paparan pada tubuh kita. Jadi contohnya tadi yang ada di permukaan tubuh itu ada kulit, mukosa, refleks batuk, dan pH. Sedangkan dari internal sendiri ada reaksi demam, komplement, dan protein serum. Jadi dari sistem imun bawaan sendiri ini contohnya dari refleks batuk. Misalkan ada benda asing yang masuk dalam hidung, itu pastinya tubuh akan secara otomatis dan segera akan memberikan respon sehingga akan mengeluarkan benda asing tersebut dari tubuh kita melalui batuk. Kemudian yang kedua ini sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini bekerja sama dengan imunitas bawaan. Jadi sistem imun adaptif ini diperoleh setelah adanya paparan antigen. Antigen ini apa sih? Antigen itu semua agen yang dapat berikatan secara spesifik dengan komponen respon imun sehingga membentuk antibodi. Sistem imun adaptif ini bekerja spesifik untuk agen terpapar dan bekerjanya relatif lebih lambat dibandingkan imunitas bawaan. Nah, contoh dari sistem imun adaptif ini yakni sel T dan sel B. Kenapa dinamakan sel T? Karena sel-sel tersebut dimatangkan di kelenjar timus. Jadi dari singkatan timus tersebut, dari kata timus itu disingkat menjadi sel T. Sedangkan untuk sel B itu dimatangkan di bone marrow atau di sumsum tulang belakang, sehingga dari kata bone marrow itu disingkat menjadi sel B. Kemudian untuk faktor yang memengaruhi sistem imun itu terbagi menjadi dua, bisa dari internal dan dari eksternal. Contoh dari faktor-faktor secara internal ini ada umur, jenis kelamin, dan faktor genetik. Sedangkan dari eksternal ada tingkat stres, faktor gizi, dan gaya hidup. Contoh dari umur sendiri, ketika kita masih bayi, itu sistem imunnya relatif masih kurang. Kemudian seiring berjalannya waktu, sistem imun itu akan mulai terbentuk dan mulai kuat. Namun pada saat lanjut usia itu imunitasnya juga akan semakin turun. Dari contohnya ini yang faktor gizi itu jadi dari asupan makanan itu bisa mempengaruhi sistem imun kita. Contoh dari kita makan makanan seperti 4 sehat 5 sempurna itu akan jauh lebih bisa meningkatkan sistem imun kita dibandingkan kita hanya makan dari karbohidrat dan protein saja. Jadi jika bisa diimbangi dengan buah, sayuran, dan juga susu, itu akan lebih meningkatkan sistem imun tubuh kita. Hubungan faktor gizi dengan COVID-19 itu apa? Nah, jadi hubungannya itu selain kita menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti yang dijelaskan pada kelas KKN pertama oleh Dr. Resdianto seperti
cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter, kita juga harus mengimbangi adanya asupan nutrisi sebagai upaya peningkatan daya tahan tubuh atau imunitas. Contohnya ini dari penggunaan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini dari zaman dahulu itu sudah digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Secara empiris atau secara kebudayaan, penggunaan tanaman obat keluarga ini sudah ada sejak dahulu. Jadi sehingga saat ini pemerintah pun juga menyarankan untuk masyarakat Indonesia bisa mengonsumsi tanaman obat keluarga dalam bentuk jamu untuk sebagai upaya meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh kita di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan, di mana tanaman obat keluarga ini memiliki khasiat sebagai obat dan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kesehatan, baik dalam upaya preventif, promotif, maupun kuratif. Istilah promotif dalam hal ini diartikan sebagai peningkatan. Artinya, upaya promotif ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat. Contoh dari upaya promotif yaitu melalui asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan juga pemberian pendidikan kesehatan terhadap masyarakat. Yang kedua, istilah preventif diartikan sebagai pencegahan. Artinya, suatu individu atau masyarakat yang memiliki suatu riwayat penyakit tentunya sudah mengetahui apa saja yang harus dihindari sehingga tidak muncul adanya penyakit tersebut kembali di kemudian hari. Seseorang yang memiliki riwayat hipertensi, maka orang tersebut akan secara otomatis dan secara tidak langsung akan menekan tingkat stres mereka sehingga tidak terjadi kekambuhan dari penyakit mereka tersebut. Kemudian contoh lainnya yaitu seseorang yang memiliki riwayat kolesterol tinggi pada saat seperti nanti pada saat Idul Adha pastinya juga akan menekan dari keinginan untuk makan makanan rawon dan sebagainya. Jadi preventif ini untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit itu kambuh kembali. Yang ketiga ya ini upaya kuratif. Istilah kuratif diartikan sebagai penyembuhan. Jadi upaya kuratif ini merupakan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Bisa melalui usaha medis ataupun usaha dari tradisional terlebih dahulu. Contohnya, salah satunya ya ini dengan minum jamu seperti yang sudah dari zaman dahulu sudah ada di masyarakat Indonesia dan sudah menjadi suatu budaya. Untuk bagian dari tumbuhan tanaman obat keluarga atau toga yang dapat dimanfaatkan, diantaranya yaitu bagian daun, kulit batang, buah, biji, dan akar. Kebun toga pada hakikatnya merupakan suatu bidang tanah, baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan secara khusus untuk membudidayakan tanaman yang memiliki khasiat penyembuhan sebagai apotek hidup, di mana beberapa manfaat dari penanaman toga sendiri yakni seperti untuk pencegahan penyakit. Dalam hal ini disebut sebagai upaya preventif seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian sebagai pengobatan pada penyakit luar dan dalam. Kemudian juga tanaman obat keluarga ini lebih murah dan lebih mudah untuk didapatkan dengan efek samping yang ditimbulkan lebih kecil. Kemudian juga dapat melestarikan budaya leluhur dengan adanya penanaman toga di halaman rumah.
Macam-macam toga seperti yang disampaikan tadi, seperti dapat dimanfaatkan dari daun, buah, biji, batang, dan umbi atau rimpang. Contoh dari bagian tanaman daun yaitu ada dari tanaman seledri, sirih, kelor, daun salam, dan lidah buaya. Contoh dari buah yaitu dari tanaman jeruk nipis, mengkudu, belimbing wuluh. Sedangkan dari tanaman yang dapat dimanfaatkan bijinya yaitu dari tanaman cengkeh, pala, dan jarak. Untuk tanaman yang dimanfaatkan melalui batang, contohnya yaitu kayu manis, brotowali, dan sereh. Dan contoh tanaman obat keluarga yang dimanfaatkan dari bagian umbi atau rimpang yaitu lengkuas, temulawak, jahe, kunyit, dan kencur. Contoh dari tanaman obat keluarga yang dimanfaatkan melalui daun yaitu daun sirih. Daun sirih ini memiliki khasiat sebagai anti jamur, meringankan nyeri punggung, memperlancar buang air kecil, meringankan sakit kepala, menyembuhkan luka dan infeksi, serta untuk mengobati mimisan. Karena di dalam daun sirih ini terdapat bahan aktif atau senyawa yang diantaranya yaitu ada saponin, alkaloid, dan tanin. Untuk penggunaannya sendiri, daun sirih ini jika untuk digunakan dalam pengobatan mimisan itu biasanya digulung lalu langsung dimasukkan ke dalam lubang hidung. Sedangkan untuk pengobatan atau manfaat sebagai anti jamur itu biasanya daun sirih itu direbus kemudian airnya digunakan pada bagian-bagian tersebut yang untuk dihilangkan sebagai anti jamur atau keputihan. Yang kedua, contoh dari tanaman obat yang dimanfaatkan dalam bentuk rimpang. Yang pertama yaitu ada kunyit. Kunyit ini banyak sekali manfaatnya, seperti untuk dalam pengobatan diabetes mellitus, tipes, usus buntu, keputihan, perut mula saat haid yang seringkali dialami oleh perempuan, amandel, dan juga untuk memperlancar haid. Kunyit ini kenapa bisa dimanfaatkan dalam banyak sekali bidang kesehatan dan juga dalam beberapa penyakit, itu karena ada bahan aktifnya yang disebut dengan kurkuminoid. Dan untuk pemanfaatannya, kunyit ini dapat digunakan dengan cara rimpang segarnya itu diparut, diperas, lalu diminum airnya. Atau yang kedua yaitu dengan rimpang kunyit ini digeprek, lalu diseduh dengan air panas. Contoh tanaman obat keluarga yang selanjutnya yaitu jahe. Jahe ini dapat dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah, mencegah mabuk perjalanan, meringankan flu dan pilek, serta meringankan kram perut saat datang bulan. Di mana bahan aktif yang terkandung dalam tanaman jahe ini yaitu gingerol, sogaol, dan zingeron. Untuk pemanfaatannya, rimpang jahe yang segar digeprek lalu diseduh, atau bisa juga dengan digunakan dalam bentuk instan, jadi dibuat jamu instan. Yang selanjutnya yaitu lengkuas. Lengkuas ini dapat dimanfaatkan untuk meredakan batuk, meningkatkan nafsu makan, mengatasi rematik, antibakteri, anti jamur, dan juga menghilangkan bekas luka. Di mana bahan aktif dari lengkuas yaitu flavonol galangin. Dan untuk pemanfaatannya
Itu bisa dengan diiris-iris rimpang segarnya, lalu diseduh dengan air panas atau direbus. Kemudian atau dengan diekstraksi untuk diambil minyak atsirinya.